Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, kali ini kita akan membahas tentang neraca lajur perusahaan jasa. Pada kompetensi dasar 3.6 yaitu menerapkan akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur untuk perusahaan jasa. Dan 4.6 yaitu menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.6.1 menyimpulkan pengertian dan kegunaan neraca. 3.6.2 menganalisis bentuk dan isi neraca lajur. 3.6.3 merancang menyiapkan neraca lajur. Kemudian 4.6.1 mengidentifikasi pengertian dan kegunaan neraca lajur. 4.6.2 mengidentifikasi bentuk dan isi neraca lajur. 4.6.3 mendesain menyiapkan neraca lajur. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur dan menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa dengan menggunakan Microsoft Excel atau kertas folio bergaris dengan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan pendekatan saintifik secara mandiri, teliti, dan tanggung jawab. Pengertian neraca lajur perusahaan jasa adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Jadi, neraca lajur itu digunakan sebelum menyusun laporan keuangan. Fungsinya adalah mempermudah ketika menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya, berikut ini adalah bentuk neraca lajur, yaitu terdiri dari neraca saldo, kolom debit dan kredit, penyesuaian, kolom debit dan kredit, neraca saldo disesuaikan, kolom debit dan kredit, laporan laba rugi, kolom debit dan kredit, neraca, kolom debit dan kredit. Untuk akun yang digunakan adalah akun yang termasuk di dalamnya harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kita akan bahas dimulai dari kolom neraca saldo. Di sini kita mengambil data dari neraca saldo yang dibuat pada siklus akuntansi sebelumnya. Jadi, kita tidak perlu membuat lagi untuk neraca saldo. Hanya perlu mengganti atau menyalin dari siklus akuntansi sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam neraca lajur. Kemudian untuk kolom penyesuaian juga sama dengan neraca saldo, yaitu datanya mengambil dari penyesuaian yang sudah dibuat pada siklus akuntansi sebelumnya. Jadi
hanya menyalin atau mengganti dari siklus akuntansi sebelumnya, kemudian dimasukkan pada neraca lajur. Kemudian kita bahas untuk neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan mengambil rumus dari hasil penjumlahan dan pengurangan dari jumlah yang ada pada kolom neraca saldo dan penyesuaian. Rumusnya adalah ketika di kolom neraca saldo jumlah berada di debit dan di kolom penyesuaian jumlah berada di debit, maka harus dijumlah dan diletakkan di kolom debit pada neraca saldo disesuaikan. Lalu, apabila di neraca saldo kolom kredit dan di penyesuaian kolom kredit, maka harus dijumlah dan diletakkan di kolom kredit pada neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, apabila di neraca saldo jumlah ada di kolom debit dan di penyesuaian jumlah ada di kolom kredit, maka harus dikurangi dan bisa diletakkan di kolom debit atau di kolom kredit pada neraca saldo disesuaikan tergantung pada jumlah yang paling besar, yaitu jumlah di kolom debit atau jumlah di kolom kredit. Selanjutnya untuk laporan laba rugi dan neraca. Pada akuntansi dasar, kalian sudah mempelajari tentang akun real dan akun nominal. Untuk akun real berisi tentang harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal berisi tentang pendapatan dan beban. Di neraca lajur, akun real dimasukkan pada kolom neraca, sedangkan akun nominal pada neraca lajur dimasukkan pada laporan laba rugi. Kita bahas laporan laba rugi terlebih dahulu. Di sini isinya adalah pendapatan dan beban. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka dikatakan perusahaan mengalami laba. Apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, maka dikatakan perusahaan mengalami rugi. Selanjutnya untuk kolom neraca. Kolom neraca berisi tentang akun harta, utang, dan modal. Untuk kedua kolom ini, kolom laporan laba rugi dan kolom neraca, ada selisih jumlah. Selisih jumlah tersebut untuk mengetahui berapa laba atau rugi perusahaan jasa. Apabila selisih antara laporan laba rugi dan neraca berbeda, maka bisa dikatakan neraca lajur yang sudah disusun masih belum benar. Jadi harus mengulangi untuk membuat lagi atau meneliti kembali neraca lajur yang sudah dibentuk. Namun, apabila selisih pada kolom neraca lajur dan kolom neraca selisih tersebut sama, maka bisa dikatakan bahwa neraca lajur sudah benar. Sekian presentasi materi mengenai neraca lajur.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.